Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya Dr. Muhlis Hafel MSI, Direktur Universitas Terbuka Ternate beserta Universitas Akademika Universitas Terbuka Ternate mengucapkan marhabannya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hadir bersama saya Pak Direktur Universitas Terbuka Ternate, Dr. Muhlis Hafel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Dokter, kami ingin sedikit mendapat gambaran dan penjelasan dari Pak Dokter terkait bagaimana UT memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Universitas Terbuka Ternate. Bisa dijelaskan? Kita runtun satu persatu. Dokter. Baik. Silakan, Dokter. Pemanfaatan teknologi digital untuk Universitas Terbuka itu merupakan hal yang lumrah karena Universitas Terbuka itu merupakan salah satu perguruan tinggi jarak jauh yang berkaitan dengan digital. Ya, karena bukan kelas jauh ya, tapi jarak jauh. Jadi jarak jauh itu artinya dengan tagline yang kami gunakan itu menjangkau yang tidak terjangkau. Itu artinya mereka yang tidak mampu datang ke ibu kota provinsi atau di tempat tertentu yang ada perguruan tingginya yang konvensional, perguruan tinggi konvensional, itu artinya mereka tidak sampai ke situ, ke perguruan tinggi mereka tuju. Tapi sesungguhnya Universitas Terbuka itu sejak dari dulu itu menerapkan digital, terutama di akhir-akhir ini ya. Digital itu menjadi penting sekali untuk kegiatan perkuliahan karena satu orang saja kita bisa terima dia dalam satu prodi ya, penerimaan dalam satu program studi, satu orang itu bisa diterima karena yang bersangkutan akan digabungkan sampai di tempat lain, dijadikan bergabung di kelas yang berada di Universitas Terbuka di tempat lain, misalnya di Makassar atau di Jawa atau di Sorong atau di bisa di-combine. Bisa di-combine. Nah, oleh karena itu maka kami itu satu orang saja itu bisa kami terima. Nah, berbeda dengan perguruan tinggi konvensional harus lebih dari 40 mungkin yang baru bisa diterima. Standar ya. Iya, makanya itu memungkinkan bahwa disitulah pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan digital. Oke Pak Dokter, ada lagi apa yang menjadi program unggulan UT membantu meningkatkan kompetensi? Ya, jadi kalau dihitung dulu program unggulan UT itu dia memiliki program studi yang memang agak sulit yang ada di Maluku Utara. Misalnya sains data ya. Itu salah satu program unggulan UT yang memang tidak ada di Maluku Utara. Kemudian ada perpustakaan, ada juga kearsipan, ada juga program sekolah vokasi yang tidak ada, misalnya perpajakan dan lain-lain. Itu memang belum ada di Maluku Utara. Nah sekarang seperti yang dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi, itu yang ada itu program studi PWK, perencanaan wilayah dan kota, dan program studi pariwisata. Ya. Untuk program studi sendiri rata-rata telah memiliki akreditasi apa nih Pak?
Kalau program studi rata-rata memiliki, akreditasi B dan A dan B. A dan Ya, B ya. karena memang kita itu, Jadi itu merupakan eee, standar ya. ya karena kita perguruan tinggi yang sudah berstatus, hukum, berbadan hukum ya. Ya. Jadi, PTNBH itu kalau tidak salah itu sekitar 24 di seluruh Indonesia dari, ratusan perguruan tinggi negeri ya. Ya salah satunya itu adalah Universitas Terbuka. Karena dia sudah seperti itu, maka akreditasi program studinya dipertahankan minimal, bahkan harus ditingkatkan. Iya. Dan banyak program studi yang sudah memiliki keunggulan ada Berarti akhir-akhir ini. dibarengi juga dengan akreditasi Iya, universitas sendiri ya. betul betul. Jadi akreditasinya itu memang harus dipertahankan betul itu. Oleh karena itu maka, eee, sebuah program studi itu mungkin, akreditasinya usahakan akan ditingkatkan lebih Iya. lebih, daripada, apa, bertahan seperti itu. Ya. Ada lagi Pak Dokter, bagaimana UT menjaga kualitas pendidikan dan meningkatkan akreditasi program studi? Nah, ini Iya. penting sekali, Bro. Iya, Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke jadi memang, halayak? memang persoalan akreditasi ini kan, kami satu-satunya perguruan tinggi yang, jarak jauh ya, PTJJ di Asia apa, di, di Asia Tenggara ya. Jadi, akreditasi ini kan memang, selalu dipersiapkan oleh prodi ya. Nah, kami punya prodi itu ada di pusat. Jadi kalau, program studi itu mau rencana diakreditasi itu, maka kami itu seluruhnya akan dikumpulkan untuk Iya, diberikan briefing di terkait briefing dengan seluruh. persiapan ya. Karena, mahasiswanya ada di daerah, bukan aja di pusat. Iya, iya, Jadi kalau misalnya, eee eee, apa, asesornya datang dan itu juga harus mereka briefing dulu karena mengasesor program studi yang ada di kampus konvensional seperti di Unhair atau seperti yang ada di dengan IAIN, eh, itu berbeda dengan kami yang ada di kami di sini. Karena kami punya mahasiswa itu iya, kalau bicara praktek atau ngomong praktek itu mereka prakteknya di daerah karena iya. prakteknya, bekerjasama dengan perguruan tinggi lain seperti Unhair, kami kerjasama untuk itu. Jadi, persiapannya itu memang kami harus di-briefing betul untuk orang, direktur yang ada di daerah itu. Mhm. Oke, Pak Dokter. Ada lagi satu lagi yang terkait dengan apa menjadi sentral pembelajaran UT dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan di daerah terpencil seperti yang tadi disinggung oleh Pak Iya, Dokter. jadi memang karena tagline yang tadi saya bilang itu menjangkau yang tidak terjangkau, itu memang kami lakukan. Sepanjang di sana, mahasiswa itu ada punya kuota dan, jaringannya bagus berarti. Nah saat ini kami, diberi bantuan terkait dengan jaringan itu dari pemerintah itu ada di daerah 3T ya, berkaitan dengan internet itu, Starlink. Iya, Starlink itu kali ini diberikan ke UT itu ada sekitar 20-an, 20-an Starlink program yang itu, seperti WiFi ya yang ada yang di Starling daerah, ya. Starlink. Nah, kemarin saya ditelepon dari, staf Warik 3, menanyakan terkait dengan daerah tertinggal yang ada di Maluku Utara. Ternyata, sebelumnya itu semua dikategorikan termasuk Ternate juga daerah tertinggal, tapi setelah Iya, dicek berdasarkan undang-undang, itu ternyata ada 2, yaitu Usula dan Taliabo, itu kena, itu daerah tertinggal. Dan di situ akan diberi bantuan misalnya. Jadi saya sendiri, bermohon kepada, di kantor Warik 3 untuk mempertimbangkan, karena selain dari 20 itu dialihkan ke Papua semua. Jadi Papua itu iya. kena. Jadi Papua itu, Rata-rata ya ya hampir semua jadi Papua sekitar itu ya. 18 itu dialihkan ke Papua semua itu. Hanya Kalau 2 itu meningkat saya berdua minta saja ya. minta kalau boleh ada 2 sehingga kalau boleh ditempatkan. Karena di tempat-tempat lain seperti di Jawa, di NTB, NTT, itu sudah dipasang, itu sudah Ya, dilaksanakan. Dan karena itu bermanfaat betul bagi, orang-orang yang ada di kampung. Sehingga mereka punya anak itu rata-rata semua masuk UT. Karena iya, memang dengan perkuliahan yang begitu, iya. fleksibel ya. Oke, Pak Rektor, mungkin yang terakhir ada satu pertanyaan kunci. Bagaimana UT bekerja sama dengan industri maupun pemerintah untuk meningkatkan eh, relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar itu sendiri. Iya. Jadi saat ini memang kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pemerintahan daerah yang, kabupaten dan kota, provinsi. Provinsi sudah, jadi
ada sekitar 2 atau 3 atau 4 kabupaten yang memang kami sudah lakukan kerjasama. Dan kerjasama itu ada yang berbentuk beasiswa dan ada yang berbentuk non beasiswa. Dipersilakan kepada pegawai dan masyarakat itu untuk kuliah dengan biaya sendiri. Tapi pada prinsipnya dengan demikian ke depan nanti kami selalu dengan komitmen yang menginginkan supaya kalau boleh pemerintah memberi beasiswa kepada masyarakat ya. Seperti di Halmahera Tengah ya, Kabupaten Halmahera Tengah itu luar biasa memberikan beasiswa itu. Semua yang berKTP di Halmahera Tengah itu mendapatkan beasiswa S1, S2 dan S3. Nah, di industri dan perusahaan sekarang ini kami sebenarnya masih mencoba untuk melakukan penjajakan. Karena menurut kami sumber daya manusia yang ada di industri itu perlu ditingkatkan. Misalnya masih ada yang berpredikat pendidikan SMA, itu yang perlu. Nah, saat ini kami punya sekolah vokasi ya, dan direncanakan tahun 2026 ini ada beberapa prodi yang didirikan, dan itu yang memang agak rumit di tempat ini, dibuka misalnya di konvensional ya, perguruan tinggi konvensional itu. Karena saya lihat di situ ada prodi-prodi yang memang ini. Nah, termasuk sains data tadi. Jadi itu agak susah. Nah, itu yang kami ingin. Kalau sampai terjadi satu pembukaan prodi yang ada di sekolah vokasi ini sudah dibuka, maka kami akan ke industri-industri untuk sekalian mempromosikan, karena kalau vokasi ini kan bukan S1, dia kan diploma ya, diploma 2, 3. Jadi mereka itu skill ya. Jadi lebih ke skill ya, sesuai dengan kebutuhan industri itu atau perusahaan itu. Ya, itu. Closing statement dari Pak Dokter nih, Pak Direktur, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Maluku Utara dengan hadirnya UT ini? Bagaimana? Apa yang disampaikan pesannya? Ya, jadi para pemirsa dan masyarakat yang ada di seluruh provinsi Maluku Utara, di 10 kabupaten kota ini, saya sampaikan bahwa jangan Anda berkecil hati dengan tidak memiliki dana yang cukup besar untuk masuk di perguruan tinggi yang ada. Tapi universitas terbuka itu bersedia, karena masuk di universitas terbuka itu tidak terlalu menuntut biaya yang banyak. Dan kemudian kalau kuliah tidak perlu datang ke Ternate, tetap saja ada di kampung-kampung yang ada di daerah-daerah terpencil sekalipun. Yang penting ada internet, ada jaringan, dan kemudian ada kuota, itu silakan mendaftar di Universitas Terbuka Ternate. Berarti UT adalah solusinya? Iya, UT adalah solusi yang terbaik buat Bapak Ibu yang tidak mampu, karena kami itu punya salut sudah ada di mana-mana ya, sentra layanan UT yang sudah ada di setiap kabupaten. Jadi kalau mau hubungi ke Ternate, silahkan ke ibu kota kabupaten dan menanyakan bagaimana cara mendaftar. Oke, baik. Terima kasih pemirsa. Baru saja kita berbincang dalam podcast Ramadan sore hari ini bersama saya, Pak Direktur Universitas Ternate, Universitas Terbuka Ternate, Dr. Muhlis Hafel. Terima kasih Pak Dokter. Sampai kita ketemu lagi di podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, makasih.